Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, oleh anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Oleh anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kasih karunia-Nya, untuk menghirup udara segar. Itu pertanda cinta Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu pertanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita masih ada di tengah-tengah pandemi ini, tapi kita percaya juga pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia Allah yang peduli untuk kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita berbicara, kita dipanggil untuk merdeka. Haleluya. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, memanggil anak-anaknya untuk kita merdeka, saudara. Haleluya. Merdeka untuk apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, Tuhan mau kita merdeka untuk apa? Dari perhambaan dosa. Tuhan mau kita bebas dari penjajahan dosa. Tuhan mau kita merdeka dari apa? Tuntutan dosa. Tuhan mau kita merdeka dari apa? Ikatan dosa. Tuhan mau kita bebas dari apa, saudaraku? Dari belenggu dosa. Tuhan mau kita bebas dari mana lagi, saudara? Dari perbudakan dosa. Tuhan mau kita bebas dari ketergantungan akan dosa. Tuhan mau kita bebas dari segala hukuman dosa. Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Inilah, saudaraku, untuk itulah Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati bagi saudara dan saya, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk apa? Untuk menebus kita dari hukuman dosa. Untuk menebus kita dari belenggu dosa. Untuk membebaskan kita dari penjajahan dosa. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita senantiasa mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Mengalami janji kekal Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23, demikian firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang di atas muka bumi ini sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, untuk itu saudaraku, dia datang Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita lihat di ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Karena penebusan Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita dilayakkan kembali oleh Tuhan. Kita diperdamaikan kembali dalam persekutuannya, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Roma pasal 6 ayat 23, demikian Bapak Ibu Saudaraku. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hidup dalam dosa itu, saudaraku, upah kita adalah maut, saudaraku. Orang yang hidup, yang terbelenggu dalam dosa, orang yang terikat dengan dosa, maka upahnya adalah maut. Karena dosa tidak bisa melahirkan kebenaran. Dosa melahirkan maut. Dan akibat maut itu adalah kematian kekal selama-lama-lamanya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Yesus mati bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita memperoleh jaminan kekal Tuhan. Dia menebus kita dengan hidupnya. Dia menebus kita dengan kasihnya. Dia menebus kita dengan nyawanya, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Haleluya, saudaraku. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan sia-siakan kematian Kristus. Jangan kita sia-siakan sengsara Kristus dalam kehidupan kita. Alkitab berkata kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, dalam Galatia, Bapak Ibu Saudara, bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus menjadi kutuk bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia menanggung dosa kita, saudaraku. Dia dicambuk, dia dimurkai, tangannya dipaku, dia dimahkota duri, Bapak Ibu Saudara. Dia kakinya dipaku, lambungnya ditombak, Bapak Ibu Saudaraku. Dia disesah, saudara. Haleluya. Dia dipikulkan kayu salib yang begitu berat. Semuanya itu karena cintanya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tujuannya, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita merdeka, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita dibenarkan kembali, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita kembali kepada Bapa.
Karena kita adalah apa, saudaraku? Kita adalah biji matanya. Kita adalah ahli warisnya. Kita adalah ciptaannya. Kita adalah bagian dari kehidupannya yang terpisah, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya dia mau datang bagi kita, saudara. Haleluya. Dia mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku. Maka untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku, jangan sia-siakan kematian Kristus. Alkitab berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin saat ini engkau sudah menerima Tuhan Yesus. Engkau mungkin sudah mengalami baptisan, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu, mungkin engkau mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Bukan hanya itu saja. Mungkin engkau terlibat dalam pelayanan, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan berbuat dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tetapi apa, saudaraku? Kita harus kerjakan itu. Kita harus kerjakan kemenangan Kristus di atas kayu salib itu. Penebusan Kristus di atas kayu salib. Kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Kita kerjakan keselamatan kita. Kita kerjakan pertobatan kita. Kita kerjakan ketaatan kita. Kita kerjakan kesetiaan kita. Kita kerjakan kesalehan kita di hadapan Tuhan. Dan kita kerjakan kasih kita di hadapan Tuhan. Dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita bebas dari tuntutan-tuntutan dosa, saudaraku. Haleluya. Bebas dari perhambaan dosa. Karena iblis itu mau kita diperbudak. Iblis mau kita diperhamba, saudaraku. Iblis mau kita apa? Supaya kita gagal dalam rencana Tuhan. Iblis mau membelenggu kehidupan kita. Iblis mau kita, saudaraku, tidak menang atas dosa. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, lewat kematian Kristus, lewat sengsara Kristus, dia datang kepada kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita memperoleh kemenangan. Karena penyakit kita dia sudah tanggung di atas kayu salib. Kelemahan kita sudah dia tanggung di atas kayu salib. Yang seharusnya tuntutan, segala hukuman akan ditimpakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kasihnya yang besar itu, dia ambil alih, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saudaraku. Tujuannya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak lain tidak bukan, supaya kita mengalami kehidupan yang kekal. Hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah hari ini kita berkemenangan sebagaimana yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan sengsara Kristus. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Kerjakanlah itu dengan takut dan gentar. Maka saya percaya kita akan menjadi orang yang merdeka. Karena Tuhan mau kita bebas dari penambahan dosa. Tuhan mau supaya kita bebas dari penjajahan dosa. Tuhan mau supaya kita bebas dari tuntutan dosa. Tuhan mau supaya kita bebas dari ikatan dosa. Tuhan mau supaya kita bebas dari belenggu dosa. Tuhan mau supaya kita bebas dari perbudakan dosa. Dan Tuhan mau supaya kita bebas dari ketergantungan akan dosa dan bebas dari hukuman dosa yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau mati di atas kayu salib, memberikan kehidupan yang kekal bagi kami, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan hidup yang kekal bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terbukalah tingkap langit atasmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya katakan amin.